Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, mari kita awali membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus kesehatan, kenikmatan, berbagai macam lainnya anugerah dan karunia sehingga kita senantiasa bisa beribadah secara istiqomah. Ini merupakan sebuah rezeki, kenikmatan, anugerah yang luar biasa yang Allah berikan, yang ini harus kita rawat, kita jaga kenikmatan ini secara istiqomah, itu beribadah kepada Allah sehingga kita semoga semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan atau pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang sudah masuk ke bab taubat, bab yang kedua. Hadis sekarang hadis yang ke-9 dari bab taubat. Hadis yang sangat panjang, paling kita akan sampaikan atau bacakan terjemahannya, nanti lalu kita mengambil faedah sedikit demi sedikit dari hadis yang panjang ini, hadis yang ke-9 di dalam bab taubat. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dari sahabat siapa namanya? Abdullah Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dan ia adalah pembimbing Qaid Ka'ab, pembimbingnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Min banihi, dari golongan anak-anaknya. Ketika Ka'ab sudah buta matanya. Jadi sahabat Ka'ab bin Malik ini tentang kisah pertaubatan sahabat Ka'ab bin Malik. Ini intinya nih Karena ini masuk bab taubat, Imam Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis yang panjang ini tentang apa? Kisah pertaubatan sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Ketika Ka'ab bin Malik sudah buta, karena sudah tua renta kemudian buta, maka Ka'ab bin Malik menceritakan kepada anaknya namanya Abdullah. Ketika Ka'ab bin Malik sudah dalam keadaan buta matanya, dia berkata, aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu menceritakan kisahnya ketika ia tidak turut ikut serta dengan Rasulullah dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk. Kita melihat bahwasanya ketika sahabat tidak ikut perang, artinya takhalluf, mangkir dari perang, tidak ikut jihad bersama Rasul, maka itu adalah salah satu perbuatan dosa besar. Salah satu perbuatan dosa besar. Mangkir dari jihad mengikuti Rasulullah. Rasulullah sudah ikut ke medan perang, karena seruan jihad itu seruan yang wajib. Maka apa? Ka'ab mengatakan, aku tidak pernah mangkir dari jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam perang Tabuk. Ini coba bayangkan, Ka'ab bin Malik, aku tidak pernah mangkir dari jihad, ikut terjun ke medan tempur bersama Rasulullah kecuali dalam perang Tabuk. Ini kisah pertobatan sahabat Ka'ab bin Malik. Hanya saja aku juga pernah mangkir dalam perang Badar. Jadi ternyata Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk, juga dulu pertama kali tidak ikut perang Badar.
Perang apa? Perang Badar itu perang pertama kali dalam umat Islam melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik jahiliyah. Jadi dari sini Ka'ab bin Malik sudah tahu dia tidak ikut perang Tabuk pada saat itu, dan dulu pernah beliau itu tidak ikut perang Badar. Ya. Hanya saja tetapi beliau Nabi Muhammad tidak menegur seorang pun yang tidak mengikuti perang Badar. Karena zaman dulu perang Badar itu ya tidak ada teguran. Ya. Itu. Karena memang imannya dan seterusnya ya. Karena memang perang Badar itu disebutkan di sini sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya keluar bersama kaum muslimin untuk awalnya terjadi perang Badar itu adalah Rasulullah bertujuan untuk mencegat kafilah kaum Quraisy, ya, mencegat kafilah kaum Quraisy. Namun sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan antara mereka dengan musuhnya, antara Nabi Muhammad yang ingin awalnya mencegat kafilah kafir Quraisy, ya. Kemudian apa? Dipertemukanlah Allah dengan musuhnya pada waktu yang tidak ditentukan, gitu. Pada waktu yang tidak ditentukan, artinya perang Badar itu tidak ada niat khusus, gitu ya. Niat khusus. Awalnya ini mencegat ya kafilah Quraisy yang mereka ya melanggar perjanjian dan seterusnya, kemudian dipertemukan oleh Allah dengan musuhnya sekaligus dan tidak di waktu yang ditentukan. Kalau perang Tabuk kan ditentukan, perang ya tanggal sekian ini di Tabuk, itu perang Badar atau perang Khaybar di sini. Nah, itu. Aku juga ikut menyaksikan bersama Rasulullah SAW di malam perjanjian Aqabah. Tapi sahabat Ka'ab bin Malik ikut dalam perjanjian Aqabah. Saat kami saling tawasakna alal Islam, saat kami saling berjanji di atas Islam, ya, kami harus sholat, kami harus tidak boleh mencuri, kami tidak boleh musyrik, itu ya perjanjian. Ya, aku tidak senang seandainya Aqabah itu ditukar dengan keterlibatan dalam perang Badar. Sekalipun perang Badar itu lebih masyhur sebutannya ya dibandingkan malam Aqabah. Karena memang jelas ya, malam Badar itu lebih masyhur, lebih terkenal daripada perjanjian Aqabah. Ya, lebih merasa ada kehebatan gitu ketika memang perang Badar. Karena perang Badar itu memang perang pertamanya umat Islam. Mengenai kondisiku, menceritakan nih. Ini sahabat Ka'ab bin Malik, sahabat yang jujur. Berbeda dengan sahabat yang lain, ada sekitar 80 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Namun para sahabat yang itu mengemukakan alasan-alasan yang memang dusta dibuat-buat. Orang-orang munafik, gitu ya. Ada 80 orang, ya. Termasuk salah satunya adalah Ka'ab bin Malik, ya. Ka'ab bin Malik mengatakan, mengenai kondisiku ketika aku tidak ikut Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, aku sama sekali tidak lebih kuat dan tidak pula lebih ringan. Artinya memang kondisinya biasa aja, fisiknya sehat, tidak ada apa-apa. Ya, aku tidak pula lebih ringan dalam perasaanku sewaktu itu aku tidak mengikuti perang tersebut. Ya. Kemudian dia mengatakan, Ka'ab bin Malik, demi Allah, aku belum pernah mengumpulkan dua kendaraan sebelum perang Tabuk sampai akhirnya aku dapat mengumpulkan keduanya di perang Tabuk tersebut. Jadi pada awalnya Ka'ab bin Malik itu ingin ikut perang Tabuk. Ikut perang Tabuk. Ya, pada awalnya. Tandanya apa? Tandanya adalah apa? Ka'ab bin Malik sudah mempersiapkan dua kendaraan untuk perang. Dan ini sudah diketahui oleh Rasulullah SAW. Itu loh, ya. Kemudian apa? Sampai akhirnya aku dapat mengumpulkan kedua kendaraan di perang tersebut. Rasulullah SAW tidaklah menghendaki suatu perang, melainkan beliau berniat melakukan perang yang berikutnya.
Jadi Rasulullah kalau mau perang berikutnya itu sudah ngomong dulu ke para sahabat. Besok setelah ini perang ya, melawan ini ya. Hingga terjadinya perang Tabuk. Rasulullah SAW berangkat dalam perang Tabuk dalam keadaan panas yang sangat, Masya Allah. Ini perjuangan Rasulullah SAW ya, dalam mendakwahkan Islam ya, membumikan Islam di dunia ini ya. Rasulullah berangkat perang Tabuk ya dalam keadaan panas yang sangat, menghadapi perjalanan yang sangat jauh dan sukar. Sudah panas terik yang sangat, perjalanannya jauh, kemudian jalannya susah. Ya, jalannya itu, kondisi jalannya itu susah. Ya. Serta menghadapi musuh yang sangat besar, Ya. Musuh yang sangat besar ketika perang Tabuk. Beliau kemudian menjelaskan maksudnya kepada kaum muslimin dan menjelaskan persoalan mereka supaya apa? Mereka kaum muslimin dapat bersiap-siap untuk menyediakan perbekalan perang mereka ya bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberitahukan kepada mereka tujuan yang dikehendakinya, bahwasanya apa? Rasul ini ingin perang Tabuk dan kondisinya kita sedang panas sangat terik perjalanannya ya, besok perjalanannya ini seperti ini, kemudian perjalanannya jauh ya, jarak antara Madinah dengan Tabuk itu jauh dan kondisi jalannya yang sukar atau sulit ya. Diberitahu supaya apa? Para sahabat bersiap-siap ya. Kaum muslimin yang menyertai Rasulullah SAW itu banyak sekali, tetapi mereka itu tidak terdaftar dalam sebuah buku yang terpelihara. Memang pada zaman Nabi nggak ada yang nyatet Fulan bin Fulan ikut, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Orang sampai kadang 1000, kalau perang Badar ini 3000 dan seterusnya ya, dicatat satu-satu ya. Tidak ada buku yang mencatat ya. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, Ka'ab berkata, maka seorang yang ingin tidak terlibat dalam perang tersebut pasti menyangka dirinya akan tersamarkan. Dirinya akan tersamarkan atau tidak diketahui selama tidak ada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mungkin bagi para sahabat itu untuk tidak ikut. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang nyatet, tidak ada yang catat nama-nama. Ya. Sehingga apa? Namanya tersamarkan dan tidak bisa diketahui selama tidak ada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW pun berangkat perang Tabuk. Ketika apa? Ketika buah-buahan sedang masak-masaknya. Ya, buah-buah itu sedang mau masak, mau matang, ya, sedang enak-enaknya. Dan naungan-naungan di bawah pohon-pohon yang sedang berbuah itu sangat rindang, di bawahnya sedang nyaman-nyamannya. Kemudian dia mengatakan, Ka'ab bin Malik, aku amat senang sekali pada buah-buahan dan pada naungan itu. Ini Ka'ab bin Malik ini, ya. Rasulullah SAW pun bersiap-siap bersama kaum muslimin. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, aku pergi untuk bersiap-siap. Ka'ab bin Malik bersiap-siap juga, ya. Aku bersiap-siap pergi untuk bersiap-siap pula bersama beliau. Tetapi aku lalu pulang lagi. Para sahabat lain ya sedang siap-siap, kemudian Ka'ab bin Malik juga sudah bersiap-siap pulang ya. Aku pulang lagi dan tidak ada sesuatu urusan yang aku selesaikan. Artinya dia ke rumah tidak ada urusan apa-apa. Gitu ya, nganggur gitu ya, free, tidak ada urusan apa-apa. Aku berkata dalam hati, Ka'ab bin Malik ini ya menceritakan tentang dirinya. Aku berkata dalam hati, aku mampu melakukannya jika aku mau. Maksudnya apa? Ya tidak ikut. Ya. Atau kalau mau ikut, ya aku juga bisa. Kalau aku nggak ikut, juga aku bisa. Gitu. Aku mampu melakukannya. Aku terus berpikir demikian sampai orang-orang ya giat sekali begitu sungguh-sungguh untuk menyiapkan perbekalan mereka. Ya. Di pagi harinya Rasulullah SAW berangkat bersama kaum muslimin. Namun aku tidak kunjung
menyelesaikan perbekalanku. Jadi sebenarnya nggak ada urusan apa-apa di rumah itu, nggak ada ngurusin apa-apa, tinggal mempersiapkan bekal untuk Tapi apa? Ka'ab bin Malik ya itu pulang yang tujuannya untuk menyelesaikan perbekalan, tapi tidak menyelesaikan perbekalan tersebut. Lalu aku pulang tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya di rumah tidak ngapa-ngapain. Aku terus mengulur-ngulur waktu sehingga orang telah bergegas dan majulah mereka yang hendak mengikuti perang itu. Coba. Ini Ka'ab bin Malik mengulur-ngulur waktu. Ya. Aku bermaksud untuk berangkat dan menyusul mereka. Loh, punya tujuan mulia lagi tuh. Awalnya tadi sudah menyiapkan kuda perang, kendaraan perang 2, ya kan? Sudah ikut, niat ikut, sudah bersiap-siap pulang ke rumah mempersiapkan bekal, ternyata di rumah malah tidak jadi mempersiapkan bekal. Sampai apa? Rasul dan para sahabat pergi dengan niat aku akan nyusul. Ya kan? Aku bermaksud untuk berangkat dan menyusul mereka. Alangkah baiknya sekira aku melaksanakannya, tetapi hal ini tidak ditakdirkan oleh Allah untukku. Masya Allah. Artinya apa? Ketika ada niat nyusul, tapi nggak jadi nyusul. Ya, makanya kalau sudah ada niat untuk beramal, bersegeralah dalam beramal. Kamu niat ingin sholat, segera sholat duha. Jangan ditunda-tunda nanti-nanti. Nanti terbengkalai biasanya. Ya. Kamu niat ingin belajar, murojaah. Jangan ditunda, segera tunaikan. Secepat mungkin, segera mungkin. Ya. Kamu ingin bersedekah, segera tunaikan. Jangan ditunda-tunda. Karena ketika menunda-nunda amalan, sehingga syaitan datang, menjadikan kamu lupa terhadap amalan tersebut. Ya. Sebagaimana Ka'ab bin Malik. Ya. Awalnya ingin ikut perang. Tapi apa? Pulang ke rumah dengan tujuan menyiapkan perbekalan. Ternyata di rumah yang tidak ada punya urusan apa-apa, hanya untuk mempersiapkan bekal, tidak selesai-selesai menyiapkan bekalnya. Sampai Rasulullah sudah berangkat dan para sahabat menuju perang Tabuk, dengan dia niat nyusul, cuma apa? Ya tadi, ya tidak jadi lagi. Karena apa? Menunda-nunda amal. Ya, maka insya Allah ini kita lanjut pada pertemuan berikutnya, yang sampai akhirnya Ka'ab bin Malik itu nanti merasa menangis di hadapan Rasulullah, ya, dan dihukum oleh Rasulullah dengan 50 hari dihukum, diboikot, sahabat tidak boleh berinteraksi sedikit pun dengan Ka'ab bin Malik. Dan ini menjadikan Ka'ab bin Malik itu dan 3 sahabatnya nanti ada disebutkan di sini seakan-akan hidup di bumi tapi terasa sempit. Ya, Masya Allah. Ini perlu kita ya kaji dan kita telaah bersama dan kita ambil faedah dari hadis yang panjang ini terkait tentang pertaubatan sahabat Ka'ab bin Malik dan 2 temannya. Ya wallahu alam. Sebab insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.